Gue dapat cerita ini dari email kita, dan dia nyamarin nama dia sendiri sebagai Anjani. Oke. Jadi tiap tahun sebelum COVID, sekolahnya Anjani ini selalu ngadain karya wisata atau study tour, dan lokasinya selalu di Bali. Yang ikut biasanya anak kelas 7 yang baru ke kelas 8, berarti SMP ya. Nah setelah COVID, 2 tahun tuh gak ada study tour. Akhirnya Anjani ini dapat buat study tour pas dia baru naik dari kelas 8 ke kelas 9, dan itu di tanggal 25 Juli 2022. Oh baru berarti? Baru kayak Tahun lalu berarti. Awal-awal dia tuh happy banget karena ya dia tahu mau liburan ke Pulau Bali ya kan, bisa sekalian healing gitu katanya. Seharian perjalanan menuju Bali kurang lebih estimasinya 14 jam. Akhirnya dia sampai tuh di Bali. Anyway, sekolah dia di Jakarta, Bi? Di Jakarta, tapi dia nggak nyebutin sekolahnya di mana. Berarti dia naik bus sama teman-temannya. Nah betul. Sorenya sekitar jam 6-an, setelah dari pagi dia dan teman-teman sekolahnya itu jalan-jalan, akhirnya mereka tuh menuju hotel. Sesampai di hotel, langsung tuh mereka check-in. Nah, ini gue diwanti-wanti banget buat gak nyebutin nama hotelnya. Tapi pas gue cek, hotelnya ini lokasinya di daerah Sempidi, Badung, Bali. Tahu gak lo? Ya. Awal pertama kali masuk hotelnya, jujur vibe hotel ini tuh emang agak kuno kata dia. Dan creepy banget, kayak nuansa vintage tapi nyeremin. Nah, dan lu tahu, yang biasanya resepsionis atau pegawai hotel tuh masih muda-muda, cantik gitu kan. Ya apalagi di Bali gitu ya biasanya. Nah ini tuh beda Nat. Semua tuh udah kayak tua-tua berumur gitu. Ada sih yang masih ibu-ibu. Nah dia tuh di situ agak takut dan sedikit kaget pas dia masuk ngeliat kamarnya. Dari kasur, TV, meja, kursi, semua tuh kelihatan kayak udah barang lama gitu Nat. Apalagi lemarinya. Dan yang paling gak banget tuh si Anjani bilang kalau dinding kamarnya tuh pakai keramik yang biasanya dipakai buat kamar mandi. Jadi biasanya digunain kan buat pijakan alas gitu ya. Nah ini malah kayak dipasang di tembok. Jadi kayak jijik banget gitu lah. Pokoknya ini hotel enggak banget si Anjani bilang. Nah yang paling menjijikan lagi, kata si Anjani ini, waktu dia ngeliat Instagram story temennya dia di kamarnya di hotel yang sama, itu dia nemu kecoa 6 biji. Kayak lu bayangin sebanyak apa itu kan. Iya. Nah tapi besokan harinya, waktu dia mau mandi dan kondisinya tuh udah mau nutup pintu toiletnya setengah, dia tuh ngeliat ada kecoa. Jadi kayak ya dia sontak kaget dan gak berani mandi. Akhirnya dia mutusin buat mandi di kamar temennya. Oh ini berarti satu kamar satu orang, Bi? Enggak, satu kamar tuh berempat Oh. Udah tuh gara-gara ya kamar mandi gak bisa, dia mandi di tempat temennya. Udah selesai dia balik lagi ke kamar. Nah mungkin karena dia mandi malam, dia seger banget. Dan ternyata ya dia minum kopi gitu loh. Jadi dia gak bisa tidur nih si Anjani ini di saat teman-temannya udah pada tidur. Dia tinggal sendirian di kamar itu berempat. Dia bangun tapi teman-temannya udah pada tidur. Akhirnya dia sendirian itu, dia main HP aja tuh, dia scroll TikTok. Dan ternyata dia gak sadar kalau itu udah hampir jam 12 malam. Terus karena dia bosen tiduran, akhirnya dia duduklah di kasur. Nah di saat dia lagi asik main HP sambil duduk itu, dia tuh ngeliat ada bayangan hitam lewat pelan dari jendela. Nah jadi si Anjani ini duduk di kasur yang dia tuh bisa ngeliat ke jendela. Dan jendela tuh ngarah ke lorong hotelnya ini, lorong bagian dalam hotel. Kebayang gak lo? Jadi lorong ya kamar hotel gitu loh. Jadi si Anjani itu berdiri madep, depannya tuh jendela. Dia duduk di kasur tapi dia ngadep ke jendela. Dan jendelanya tuh langsung ke lorong hotel. Oke. Gitu loh. Nah di situ kondisi kamarnya tuh lampunya mati dan bagian lorong tuh remang-remang. Shock dong dia ngelihat bayangan kayak gitu kan. Nah dia coba beraniin diri buat ngintip lewat jendela. Tapi anehnya gak ada siapa-siapa di lorong. Karena lorong hotelnya ini panjang Nat. Jadi kalau misalkan emang ada orang lari, harusnya bayangannya juga ikut cepet dong. Tapi ini bayangannya lambat. Dan gak kedengeran suara sama sekali. Langkah kaki pun gak ada. Dan harusnya kalau lambat, ya berarti masih kelihatan dong orangnya, meskipun udah jauh gitu. Karena lorongnya panjang kan. Gara-gara takut, Anjani ini teriak. Dan akhirnya teman-temannya jadi pada kebangun. Ditanyalah dia sama teman-temannya. Setelah nyeritain, satu temennya Anjani ini bilang kayak nenangin, ya mungkin itu ada orang masuk kamar tapi lu gak dengar gitu. Nah tapi besok paginya, saking keponya si Anjani ini, dia nanya ke anak-anak yang tidurnya tuh di kamar yang selorong sama dia. Dan ada 4 kamar tuh di lorong itu yang keisi. Ditanya tuh satu-satu, lu kemarin jalan-jalan ya tengah malam? Dan lu tahu Nat, mereka semua udah pada tidur dari jam 10 malam. Jadi gak ada yang keluar sama sekali. Dan ternyata yang ngerasain kayak gini tuh gak cuma Anjani doang Nat. Ternyata pas dia di perjalanan pulang, rombongan Anjani ini mampir kayak ke warung makan prasmanan gitu. Terus tiba-tiba ada satu temennya Anjani, dia duduk di samping Anjani. Kita sebut aja namanya Dela ya.
Dan gak ada apa-apa, tiba-tiba si Dela ini nyeletuk ke Anjani. Lo tau gak sih, kemarin malam gue nge-GoFood minuman. Sampai subuh gue nungguin gak nyampe-nyampe. Anjani nanya, kok bisa? Jadi jam 11 malam pesanan gue tuh udah diantar abangnya. Jam 1 gue tungguin gak sampai-sampai, dan gue udah ngontak toko minumannya. Tapi anehnya di sistem pesanannya dia tuh udah sampai. Di historinya juga tulisannya udah diterima. Dan anehnya lagi, dia pesen minuman itu kan lewat kayak ojek online gitu ya. Itu bayarnya COD. Kayak siapa yang mau ngambil gitu kan. Siapa yang mau bayar juga, ya gak sih? Belum dibayar. Ditelepon lah sama si Dela ini ke abangnya yang antar. Tapi kata abangnya udah diterima di depan gerbang. Dela ini shock dong, karena ya dia ngerasa temen-temen sekamarnya dan dia pun gak ada yang merasa nerima pesanannya sama sekali. Ditanyalah sama si Dela ini ke abangnya, siapa pak emang yang nerima, ciri-cirinya kayak gimana? Abangnya bilang, pakai setelan baju merah mbak, rambutnya digerai, cewek. Sedangkan Dela sama teman-temannya ini semuanya berjilbab Muy, Nat. Dan malam itu nggak ada yang pakai baju warna merah. Apa resepsionis gitu enggak juga, Bi? Kayaknya sih enggak Muy, karena kan yang tadi gue bilang resepsionisnya kan juga nggak ada yang muda gitu loh. Sih. Nah si Dela ini udah mikir kayak, wah ada yang nggak beres nih. Habis itu langsung dimatiin lah teleponnya sama si Dela. Dia nggak mau ngomong panjang lebar karena ya dia takut juga si abangnya jadi overthinking katanya gitu. Akhirnya diikhlasin aja lah sama dia pesanannya itu. Si Dela cuma takut kayak abang GoFoodnya tuh diisengin sama si makhluk halus ini kan kasihan juga gitu kan. Nah terus ada lagi Muy, Nat, sebut aja namanya Nina, temannya Anjani juga. Nah Nina ini kamarnya di sebelah kamarnya Anjani. Jadi masih satu lorong tuh. Nina ini dipanggil sama temennya dari kamar lain. Temennya ini kayak minta tolong sesuatu. Pas disamperin ke kamarnya, dia tuh minta tolong kayak kamar mandinya dia nggak beres gitu. Pas dia sampai ke kamar mandinya, itu beneran dia ngelihat kalau kerannya tuh beneran mati nyala sendiri depan matanya dia. Padahal nggak ada siapa-siapa. Dan di kamar yang lain ternyata ada lagi. Sebut aja namanya Alia ya. Alia dan teman-temannya cewek berempat. Malam-malam mereka tuh ngedenger ada suara burung gagak masuk ke kamar. Dan di malam yang sama dia dengar kalau misalkan ada suara ketokan pintu kayak tok 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 gitu. Nah dia tuh langsung cepet jalan buka pintu dari dalam kamar. Tapi tiba-tiba pas dilihat gak ada siapa-siapa. Padahal itu lorong yang sama kayak Anjani gitu loh. Lorong yang panjang, yang mana kalau misalkan orang datang tuh nggak mungkin orang bisa hilang secepat itu. Kecuali emang beneran iseng gitu ya, lari gitu. Tapi kan nggak mungkin juga ngapain gitu loh. Dan gak mungkin juga Alia ini halu ngedengar suara ketokan, karena yang ngedengar tuh gak cuman Alia doang, tapi 3 orang temennya yang satu kamar juga ngedengar. Terus habis itu ketahuan gak tuh Bi akhirnya siapa itu? Kayaknya sih enggak ya Nat, karena si Anjani juga gak ngasih tahu nih sebenarnya apa yang terjadi, dan dia juga gak ngulik tentang si hotel yang angker itu. Berarti resepsionisnya pun juga gak tahu kalau misalnya tamu-tamunya digangguin sama penunggu hotel itu ya? Kemungkinan sih enggak, karena kayaknya Anjani juga gak nanya-nanya ke resepsionisnya gitu loh, gak nyari tahu gitu. Ataupun ya bisa jadi resepsionisnya nutupin juga kan. Gue jadi penasaran si hotel di Badung kan? Di Badung. Di mana ya? Ada seorang mahasiswa yang asalnya dari Bekasi. Dia kuliah di Makassar, Sulawesi Selatan. Gue gak bisa sebutin kampusnya apa, tapi ya salah satu kampus terkenal di Makassar lah. Nama si mahasiswa ini sebut aja Pandia. Dia ini masih tahun pertama, si maba. Anyway, ini kejadiannya sekitar 2 atau 3 tahun lalu. Nah, di waktu libur semesteran, Pandia ini gak balik ke Bekasi karena dia diajak pergi sama temennya ke Bulukumba, Sulawesi Selatan. Nah, sebut aja nama temennya yang ngajak ini Guntur. Nah, Pandia nanya dong, "Hah, ngapain ke Bulukumba?" Si Guntur jawab, "Berpetualang." Nggak deng, gue mau riset nih. Nah, jadi ceritanya tuh, si Guntur ini tuh emang doyan banget sama hal-hal mistis. Dan dia tuh ngasih tahu ke Pandia kalau dia udah ngecek-ngecek di internet. Di Bulukumba tuh ada satu suku yang namanya suku Kajang. Saking dalamnya risetnya si Guntur ini, dia ngasih tau nih ke si Pandia, orang-orang suku Kajang tuh mereka semuanya bajunya hitam-hitam. Terus mereka tuh gak pakai alas kaki, hidupnya sederhana banget deh. Terus kayak suku Kajang ini tuh udah terkenal banget sama ilmu mistisnya yang tinggi banget. Nama ilmunya ini Doti. Apa tuh Doti? Nah, Doti itu tuh kayak ilmu santet gitu. Saking tingginya, ilmu Doti ini bisa nyelakain orang yang kena ilmunya, bikin korbannya cacat seumur hidup, bahkan bikin orangnya mati cuma dengan foto yang ditulisin nama calon korbannya. Serem banget. Nah, tapi pakai ritual kayak pakai 1 ekor ayam putih,
terus pakai segelas air putih, terus kayak ayamnya ini dipegang terus dihadapin ke air putihnya, dan kalau mantranya sukses, ayamnya tuh bakal mati dan air putihnya ini berubah jadi warna merah. Nah terus Guntur juga baca di internet, ada satu kasus, ada mahasiswa nih lagi pergi KKN ke desa suku Kajang, dan gara-gara si mahasiswa ini gak sopan, si mahasiswa ini tuh kena ritual doti, dan bikin si mahasiswa ini jadi kayak orang gila yang lari-lari keluar sambil telanjang. Tapi itu kerasukan nggak? Itu kerasukan gara-gara doti. Oh. Nah, semua info itu tuh dikasih tahu sama Guntur ke Pandia, dan Guntur minta ditemenin buat kesana. Awalnya tuh Pandia sebenarnya nggak mau karena ya serem banget kan. Tapi Guntur bilang dia baca di internet kalau misalkan orang suku Kajang ini sebenarnya baik-baik banget, dan asalkan mereka nggak macem-macem, semua bakal aman-aman aja. Akhirnya setelah dirayu-rayu, akhirnya Pandia ikutlah sama Guntur buat kesana. Nah, perjalanan mereka kesana tuh sekitar 4-5 jaman. Mereka kesana backpackingan gitu. Singkat cerita, sampai di sana masih siang, dan begitu sampai, Guntur tuh ngajak Pandia buat ketemu sama Amatoa. Amatoa tuh kayak kepala suku di sana lah. Oke. Udah tuh mereka ngobrol-ngobrol dan riset-riset tentang si suku Kajang ini. Nah di tempatnya Amatoa itu tuh Pandia sama Guntur nggak ngelihat ada ritual doti ini sama sesajen-sesajen yang mereka tahu buat ngelakuin si ritual doti ini. Si sesajen-sesajen itu nggak ada gitu loh. Ya udahlah, walaupun agak sedikit kecewa si Guntur, ya udah setelah mereka ngobrol, si Pandia bilang makasih banyak Amatoa. Sedangkan si Guntur nggak bilang makasih sama sekali ke Amatoa ini. Bahkan pas jalan keluar dari tempatnya si Amatoa ini, si Guntur tuh kayak nyebut nama asli si Amatoa ini, bisik-bisik ke Pandia gitu. Padahal nggak boleh, karena kepala suku atau Amatoa ini tuh saking dihormatinnya, itu cuma boleh dipanggil Amatoa, nggak boleh dipanggil nama aslinya. Pandia sempat ngomelin Guntur di situ karena kesannya nggak sopan kan. Ya udah tuh, hari itu udah mulai malam, mereka tidur, kayak mereka dikasih satu rumah sederhana gitulah. Mereka tidur berdua di situ. Paginya, Pandia bangun, dan dia tuh kaget banget. Karena pas Pandia bangun, tiba-tiba Guntur itu udah berdiri persis di depan mata Pandia. Guntur sambil senyum-senyum, pakai baju, tapi nggak pakai celana sama sekali. Dia ngapain? Dia cuma berdiri di situ aja, dan setelah itu Nat, Guntur ini ketawa-tawa dan langsung lari keluar rumah. Gak pakai celana. Wah. Di situ Pandia kaget banget dan langsung ngejar Guntur, terus nyeret Guntur buat masuk ke dalam rumah kan. Ya di situ Pandia bingung banget kayak, lu gila ya, lu ngapain sih Tur? Tapi di situ Guntur cuman ketawa-tawa doang kayak orang gila gitu loh. Sampai akhirnya Pandia kesel, tiba-tiba Pandia nampar Guntur. Seketika Guntur malah marah balik ke Pandia. Kok lu nampar gua? Terus si Guntur ngelihat ke arah bawah, dan dia baru sadar kalau dia nggak pakai celana. Guntur makin bingung, kok gua nggak pakai celana? Di situ Pandia cuma bisa marah-marah. Jangan bikin malu lah Tur, kita lagi tempat orang nih. Udah tuh, setelah kejadian itu, siangnya Guntur sama Pandia ikut bantu-bantu warga di sana, kegiatan sehari-hari warga lah, kayak bercocok tanam, ngambil-ngambil bahan makanan segala macem. Sampai di suatu siang, si Guntur ini ngomong ke Pandia. Dia bilang gini, Pan, lu lihat deh cewek yang itu, cakep banget Pan. Anjing, kalau bisa gue bawa pulang nih, gue bawa pulang deh tuh cewek. Pandia ngomel dong. Dia bilang ke Guntur, Tur, lu sendiri yang bilang kalau di sini masih sopan. Lu jangan aneh-aneh deh. Kalau lu aneh lagi, gue tinggal di sini. Udah tuh, dari situ akhirnya Guntur mulai diem. Dia nggak ngomong aneh-aneh lagi. Singkat cerita, hari udah mulai gelap. Mereka balik lagi ke rumah. Mereka berdua tidur. Besok paginya, pas Pandia bangun, Guntur tuh udah berdiri lagi di depan Pandia. Dan sama, gak pakai celana lagi. Tapi kali ini, sorry ya, dari alat kemaluannya Guntur itu tiba-tiba keluar darah. Anjing. Pandia panik dong. Dia bilang, Tur, lo kenapa Tur? Guntur cuma diem aja gak jawab apa-apa. Akhirnya Pandia langsung mikir buat minta tolong ke Amatoa. Langsung tuh Pandia lari ke rumah Amatoa. Dia langsung masuk gitu aja. Dan disitu Pandia kaget banget. Karena disitu Pandia ngeliat si Amatoa ini lagi duduk, dan di depan dia tuh ada ayam putih yang udah mati, dan ada segelas air yang warnanya merah. Dan lu tahu, entah dari mana, tiba-tiba ada foto Guntur di situ. Wah, di situ Pandia kaget dan panik banget, karena ya si Amatoa itu lagi ngejalanin ritual doti kan. Dan yang lagi kena ritual ini temennya Pandia sendiri, si Guntur. Pandia langsung mohon-mohon lah, kayak minta maaf dan nanya kenapa kok temennya dia diritualin kayak gini.
ternyata si Amatoa ini tuh tahu kalau Guntur tuh secara sengaja ngelakuin hal-hal yang gak sopan. Mulai dari pertama kali mereka masuk ke sana tuh gak pakai pakaian hitam. Awalnya masih oke lah. Tapi setelah ngobrol sama Amatoa, Guntur ini nyebut nama Amatoa itu kan, yang dia ngomong ke Pandia. Amatoanya tuh ternyata denger Guntur nyebut nama aslinya dia. Terus Amatoa tuh juga tahu kalau Guntur ternyata ngomong gak sopan di hari kedua, yang ngomong soal cewek yang dia mau bawa pulang. Ternyata si cewek ini juga denger, dan akhirnya cewek ini yang ternyata kerabat deketnya Amatoa juga itu ngadu ke Amatoa. Dari situ Pandia udah gak bisa ngomong apa-apa lagi selain kayak cuma minta maaf doang, dan Pandia tuh mohon-mohon buat temennya ya emang salah tapi tolong disembuhin lah, dan mereka janji buat gak ngelakuin ini lagi. Setelah Pandia udah ngomong kayak gitu, akhirnya si Amatoa ini bilang intinya mereka harus keluar dari sini secepatnya dan jangan pernah balik lagi. Gak pakai pikir panjang, Pandia langsung cabut lari ke tempatnya Guntur. Sampai di rumah itu, Guntur masih gak karuan. Sambil panik dan buru-buru gitu, Pandia ini nampar Guntur lagi dan akhirnya Guntur sadar. Dan di situ Pandia langsung beresin barang-barang mereka dan minta Guntur buat pulang saat itu juga, karena ya Pandia takut banget kan kalau sampai mereka tuh gak nurutin apa yang dibilang Amatoa ini buat keluar dari desa itu. Tapi Guntur tahu Bi, kalau misalnya alat kemaluan itu berdarah. Iya, dia udah sadar, Muy. Nah cuman kayak si Guntur tuh ngerasa kayak yang bisa nyembuhin dia tuh cuma si Amatoa ini gitu loh.